Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore adik-adik sekalian. Kali ini kita akan bahas terkait dengan perkuliahan dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Bank. Ya. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan instrumen-instrumen atau institusi-institusi ya, yang ada dalam keuangan syariah, tapi entitasnya itu dia bukan berada dalam ranah bank. Ya. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah pembahasan kita terkait dengan pasar modal syariah. Ya. Jadi pasar modal syariah secara garis besar itu dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama eh, yaitu pasar modal syariah dengan prinsip investasinya yang konvensional. Ya, di investasi konvensional itu eh, ada menurut pandangan ekonomi syariah itu ada semacam praktik goror dan maisir di dalamnya. Nah, sementara untuk investasi syariah, itu saja karena ada kata syariah di dalamnya, dia nilai-nilainya selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam, yaitu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, nanti akan dibahas dalam beberapa pertemuan terkait dengan pasar modal syariah ini. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang akan dibahas itu terkait dengan asuransi syariah. Ya. Jadi dalam asuransi syariah ini, pembahasan terkait dengan eh, asuransi yang di dalamnya dapat dibedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apa yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Yang menjadi pembeda yang pertama dari prinsip. Ya. Jadi prinsip daripada asuransi syariah, ia menjalankan prinsip tabaru. Apa itu prinsip tabaru? Prinsip tabaru adalah prinsip saling tolong-menolong. Jadi dengan pembayaran premi dianggap sebagai kontribusi ya, untuk membantu anggota yang mengalami kerugian. Di dalamnya juga di asuransi syariah itu dijalankan tanpa adanya unsur riba di dalamnya. Ya. Jadi premi yang dibayarkan tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan asuransi. Hal selanjutnya yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terkait dengan transparansi. Ya, jadi asuransi syariah menekankan transparansi dalam pengolahan dana. Kemudian tidak hanya itu, dalam proses klaim juga yang memastikan dijalankan secara transparan. Selanjutnya, setelah kita membahas terkait asuransi syariah, akan dibahas juga terkait dengan dana pensiun syariah. Ya, dana pensiun syariah, yaitu saja. Jadi di dalamnya ada rangkaian-rangkaian tertentu. Ya. Dimulai dari perencanaan, ya, kemudian ada pengumpulan juga, setelah itu ada pencairan. Hal-hal ini nanti akan dibahas dalam sesi dana pensiun syariah. Selanjutnya, ada juga nanti pembahasan terkait dengan pegadaian syariah. Jadi, pegadaian syariah ini, sebagaimana kita mampu dalam operasionalnya, pegadaian syariah ini kalau kita ambil daripada literatur ekonomi Islam itu dia masuknya kepada akad rahan. Ya. Nah, di dalamnya nanti ada beberapa hal terkait dengan barang jaminan, yaitu pegadaian syariah menerima berbagai jenis barang sebagai jaminan seperti emas, kemudian ada perhiasan dan juga ada elektronik. Kemudian ada juga di dalamnya karena sifatnya pegadaian, maka harus terjamin keamanannya. Nah, maka ada semacam kalau kita sebut deposit box. Jadi ada ruang penyimpanan ya, yang tentu saja ruang penyimpanan itu menjadi aman gitu ya. Karena itu yang ditawarkan
dalam eh, institusi di Pegadaian Syariah. Kemudian di dalamnya tidak hanya ada penitipan juga, tapi di dalamnya ada juga pembiayaan. Jadi Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan dengan bunga yang sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan membahas nanti itu terkait dengan pembiayaan syariah. Ya, di pembiayaan ini tentu saja dengan berbagai macam akadnya, yang di dalamnya mungkin ada akad murabahah, ya, yaitu semacam akad pembelian dan penjual jual beli yang disepakati dengan keuntungan yang transparan. Setelah itu di pembiayaan juga nanti akan bahas terkait dengan akad syarokah. Ya, itu prinsipnya kemitraan. Dan yang terakhir juga dibahas terkait dengan akad mudorobah. Ya, jadi hal-hal ini nanti akan menjadi pembahasan tersendiri di pembiayaan syariah. Selanjutnya adalah modal ventura syariah. Ya, jadi di modal ventura syariah ini, sebagaimana kita kenal sekarang dengan era di mana banyak bermunculan startup baru, maka dibutuhkan pemodal-pemodal baru juga, gitu ya. Ini merupakan salah satu eh, bentuk investasi yang khusus diinvestasikan pada bidang-bidang yang masih baru, baik itu startup maupun UMKM kecil, yaitu untuk mendorong supaya mereka dapat bertumbuh dengan adanya menghubungkan antara di satu sisi yang punya modal atau suku bunga, di sisi lain ada yang menggerakkan suatu saat atau proyek. Selanjutnya, kita akan bahas juga terkait dengan Baitul Mal wa Tamwil. Ya, Baitul Mal wa Tamwil, ini ada dua kata. Yang pertama ada Baitul Mal, yang kedua ada kata tampil. Jadi dalamnya menjalankan dua prinsip, di samping prinsip bisnis, ada juga prinsip sosial di dalamnya, gitu ya. Jadi dalam prinsip BMT ini, selain mereka juga berbisnis, ada juga prinsip-prinsip sosial. Karena di dalamnya BMT juga uh, di, uh, punya wewenang untuk mengumpulkan namanya zakat, infak, sedekah. Dan kalau ada yang sudah punya nazir, mereka bisa juga mengumpulkan harta wakaf. Nah, selanjutnya ada juga yang sekarang lagi ngetren ya terkait dengan peer-to-peer lending atau biasa kita kenal dengan istilah uh, pinjol, pinjaman online. Emang ya selama ini kesannya agak negatif ya, tapi kita akan melihat nanti bagaimana peer-to-peer lending itu dijalankan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya. Di peer-to-peer lending ini nanti akan dibahas terkait dengan mekanisme, terkait dengan hukum dan lain-lain. Ya, mungkin nanti yang akan ini tuh akan adik-adik sekalian pelajari terkait mata kuliah lembaga keuangan syariah non bank ya, untuk dieksplor lebih lanjut dalam perkuliahan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.